berjalan dalam firman-Mu, hatiku siap. Shalom God Lovers, senang berjumpa kembali dalam program Rest in God pada malam hari ini bersama dengan Diaspora TV. Setelah melewati kesibukan sepanjang hari ini, mungkin ada situasi yang membuat jiwa Anda menjadi letih lesu, menjadi berbeban berat. Jangan pernah menyerah, sebab Tuhan mengundang Anda untuk mengalami kelegaan seperti yang dikatakan dalam Injil Matius 11:28, marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Mari kita berdoa. Tuhan, pimpinlah acara ini dan setiap kami yang menyaksikan tayangan ini sungguh diberkati Tuhan luar biasa, dan kami mau berubah, bertobat, memperbaiki hidup kami supaya hubungan kami dengan pasangan kami betul-betul menjadi berkat bagi banyak orang. Demi nama Tuhan Yesus Kristus anak Allah yang hidup kami berdoa. Amin. Nah, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, di dalam kitab Pengkhotbah pasal yang keempat ayat yang ke-9 dan ayat yang ke-10, berdua lebih baik daripada seorang diri, karena mereka menerima upah yang baik dalam jerih payah mereka. Karena kalau mereka jatuh, yang seorang mengangkat temannya. Tetapi wahai orang yang jatuh yang tidak mempunyai orang lain untuk mengangkatnya. Bapak Ibu, saudara-saudara yang kasih Tuhan, masih dalam tema bagaimana kita bisa membuat pernikahan kita menjadi lebih baik, bagaimana caranya kita merawat pernikahan kita. Ya. Bagian ini saya akan memberikan masukan buat kita semua. Karena pada episode yang lalu saya katakan bahwa pernikahan itu harus selalu diperbaharui. Nah, saya ingin memberikan tips bagaimana caranya kita membangun waktu berkualitas bersama, atau yang saya sebut namanya bagaimana caranya membangun kencan yang betul-betul berkualitas. Yang pertama, saudara harus belajar membuat perencanaan. Ya. Nah, banyak orang semua itu tanpa perencanaan. Mereka menganggap bahwa berkencan bersama dengan pasangan pernikahan itu tidak penting. Karena dulu saya bersusah payah membangun waktu kencan saya, memberikan waktu perhatian, satu hari bisa telepon 7-8 kali, kita bisa WA yang banyak, karena gimana caranya saya bisa mendapatkan perhatian dia. Sekarang kan pasangan itu sudah saya dapatkan, sudah menjadi hak milik saya, sehingga saudara berpikir saya nggak perlu bersusah payah lah, sekarang saya waktu saya yang menjadi prioritas saya adalah pekerjaan saya, bagaimana caranya saya meningkatkan karier saya, pendapatan saya, toh ujung-ujungnya demi keluarga. Saudara, ada banyak rumah tangga yang hancur karena tidak dengan sengaja membangun kebersamaan, tidak punya quality time bersama dengan pasangan kita. Saudara tahu, hubungan yang tertinggi setelah kita dengan Tuhan pencipta kita, itu adalah hubungan dengan pasangan kita. Kenapa saya bilang hubungan dengan pasangan kita itu terpenting? Karena Allah sendiri yang menggagas, Allah sendiri yang menciptakan, yang mempunyai ide untuk menyatukan sepasang manusia, laki-laki dan perempuan. Dan dia berkata, tidak baik manusia itu seorang diri. Maka pernikahan itu adalah idenya Tuhan. Itu adalah karyanya Tuhan. Dan itu merupakan hubungan yang tertinggi. Suami dengan istri. Bukan orang tua dengan anak. Karena anak-anak itu akan berbahagia kalau melihat orang tuanya punya hubungan berdua. Sebagai orang tua itu mempunyai kualitas yang luar biasa.
Dan hubungan itu saya dengan pasangan saya, ya, saudara dengan istri saudara, dengan suami saudara, itu merupakan hubungan tertinggi. Dan hubungan itu harus terus-menerus diperbaharui. Dan salah satu yang saya melihat paling mencolok daripada pekerjaan Tuhan itu, pekerjaan Roh Kudus itu akan selalu memperbaharui kehidupan saudara. Dalam 1 Yohanes pasal yang kedua, kalau orang memiliki kasih Allah, maka dia tidak akan pernah membencinya. Maksud saya membenci sesamanya. Jadi kalau saudara tidak mencintai pasangan saudara ataupun saudara mulai mengalami tingkat kejenuhan, bosan dengan pasangan. Nah itu terjadi karena kita tidak punya hubungan yang dekat dengan Tuhan. Ya, firman Tuhan mengatakan Dia memperbaharui setiap hari, selalu baru setiap hari, baru setiap hari. Jadi orang yang punya hubungan dekat dengan Tuhan, dia akan selalu mengalami pembaruan, ya, daripada Kristus. Jadi persoalannya bukan karena saya tidak mengasihi Tuhan, atau saya tidak mengasihi pasangan saya atau mengasihi sesama saya. Tapi persoalannya karena saudara tidak mengalami kasih Tuhan, kata 1 Yohanes pasal yang kedua. Coba periksa ayat-ayat itu. Jadi kalau saudara mengalami kasih Tuhan, maka saudara akan mempunyai kemampuan, kesanggupan untuk mengasihi orang lain. Terutama adalah mengasihi dirimu sendiri. Siapa itu dirimu sendiri? Pasangan hidupmu. Karena begitu engkau menikah, engkau dengan pasanganmu itu menjadi satu tubuh sedaging. Ya, jadi jangan sampai engkau menganggap bahwa pasanganmu itu orang lain. Jadi sewaktu-waktu bisa diganti. Makanya banyak orang berani meninggalkan pasangan tetapi tidak meninggalkan anak-anaknya. Yang lebih gila lagi, meninggalkan pasangan dan meninggalkan anak-anaknya. Itu begitu banyak orang yang seperti begitu. Dan hidup orang seperti begitu tidak akan bisa menjadi berkat bagi banyak orang. Nah, saudara yang kasih Tuhan, saya ingin meneruskan kembali, ya. Jadi Anda tentukan, buat perencanaan. Saya biasanya begini, saudara. Kalau saya sudah buat janji dengan keluarga saya, terutama dengan pasangan saya, maka tidak ada pelayanan, tidak ada undangan-undangan buat saya akan saya penuhi. Karena saya sudah janji dengan pasangan saya atau janji dengan anak-anak saya. Jadi mereka menjadi penting buat saya. Jadi saya sudah buat perencanaan, saya sudah membuat agenda. Ya, sama seperti saya harus pergi tugas kemana, kepada pasangan saya, pada keluarga saya, itu menjadi prioritas buat hidup saya. Nah itu yang saya maksudkan yang kedua. Jadi membuat prioritas, setelah membuat perencanaan, buat prioritas untuk kencan. Jadi saudara yang harus memprioritaskan. Jadi ada apapun juga saudara tidak boleh membatalkan. Hanya karena ada tawaran yang lebih menguntungkan secara finansial. Saudara, saya ingin beritahukan, Anda bisa kehilangan pekerjaan. Tapi suatu saat pekerjaan itu akan bisa balik kepada Anda. Tapi kalau Anda mengorbankan keluarga Anda, yaitu pasangan Anda, satu hari Anda akan kehilangan mereka. Ya, bola kaca itu saya umpamakan seperti seperti hubungan suami istri, hubungan keluarga. Kalau bola kaca itu dilempar, pecah, retak, berkeping-keping, saudara bisa satukan dengan lem, tetapi tidak akan utuh lagi. Akan terjadi begitu banyak pecahan-pecahan, bekas-bekas yang sangat kelihatan, jadi membekas begitu. Tapi kalau pekerjaan itu saya umpamakan seperti bola bekel atau bola kasti gitu. Semakin dilempar, makin keras, dia nanti akan balik begitu. Ya, kesempatan untuk bekerja selalu ada, tetapi yang namanya hubungan itu harus diprioritaskan. Dan yang ketiga, yang saya sebut perlunya kita menjaga waktu yang kita sudah janjikan ini dari gangguan dari luar. Ada banyak orang mereka bisa pergi makan bersama. Nanti begitu di tempat makan, lucu nih. Anggota keluarga itu si suami atau istri terima telepon. Mungkin dari Mr. Tanaka dari Jepang, Mr. Kim dari Korea, ya Mr. Lee dari Hong Kong. Saya mau kasih tahu, kalau Anda sudah janji kencan dengan pasangan Anda,
Mr. Lee, Mr. Tanaka, Mr. Kim itu nanti sajalah sesudah kencan Anda. Toh mereka juga akan maklum. Ini sudah waktunya, bukan waktunya lagi untuk bekerja. Ini sudah waktu orang istirahat. Orang juga mesti maklum dong. Dan kalaupun Anda tidak mengangkat telepon itu juga tidak akan hilang kok. Dia akan kelihatan miss call-nya nanti pada waktu yang sudah selesai, di jalan Anda akan telepon kembali. Jangan pernah korbankan hubungan dengan pasangan hanya untuk telepon yang sebetulnya tidak harus Anda angkat begitu. Saya kalau lagi makan, Bapak Ibu, saya tidak akan pernah mengangkat telepon. Kecuali yang telepon itu ada dari anak saya, ya, daripada orang tua saya. Tapi kalau dari teman, dari siapa, saya cuma berkata begini, nantilah setelah selesai kami makan, saya akan telepon balik begitu. Kan ada ketahuan miss call-nya dari siapa begitu. Jadi saudara juga harus belajar memprioritaskan, dan kemudian saudara perlu menjaga waktu saudara dengan pasangan itu dari gangguan luar. Jadi yang saya paling sorot itu adalah handphone gitu. Ada anak-anak kadang-kadang makan dengan orang tuanya, sudah kita orang tua jarang ketemu, anak-anak selama makan main game. Jadi konsentrasi fokusnya itu kepada gadget gitu loh, bukan kepada orang tuanya, kepada saudara-saudaranya begitu. Mereka harus lihat contoh dari kita, orang tuanya. Ya, jadi saya seringkali kalau naik mobil, lagunya itu dikecilkan atau menggunakan lagu instrumen, terus kami ngobrol berdua. Kita makan, makanan itu menjadi sarana, terus kita ngobrol, begitu. Kita membicarakan di antara kita, membagi perasaan kita, itu penting sekali. Karena terus terang kadang-kala suami istri itu takut membagi perasaan. Ingat ya, dalam sebuah percakapan komunikasi itu suami istri, kita harus belajar meningkatkan tingkat komunikasi kita. Hal yang paling pertama itu adalah komunikasi yang saya sebut namanya komunikasi basa-basi. Halo, selamat pagi, apa kabar? Dari mana? Begitu. Itu komunikasi basa-basi. Itu adalah jembatan. Tapi saudara meningkat lagi, biasanya orang kalau meningkat itu coba bertanya begini, gimana tadi di jalan gitu, ada berita apa? Nah kita menyampaikan informasi, oh tadi ada kecelakaan begini, tadi di kantor begini. Tapi itu bukan percakapan yang mendalam. Percakapan yang mendalam itu kita berani buka hati kita. Kita berani membagi hidup kita. Jangan sampai seperti Adam dan Hawa. Begitu mereka jatuh dalam dosa, mereka coba pakai daun ara. Mereka coba menutupi ketelanjangan diri mereka. Jadi mereka tidak saling terbuka. Nah ini kesempatan pada waktu kita pergi bersama dengan pasangan gitu ya. Kita ngobrolin tentang perasaan kita. Itu komunikasi tingkat tinggi. Saya berani cerita tentang perasaan saya pada pasangan saya. Nah itu yang hebat. Ada banyak suami, ada banyak istri yang tidak berani cerita tentang masalah hatinya. Mereka berpikir nanti takut ribut, takut menyinggung. Orang yang sudah dewasa tidak perlu takut. Karena dia percaya pasangannya itu bukan sekedar pasangan, tetapi teman hidupnya, sahabatnya. Jadi dia akan menanggung segala macam kesukaran. Kita cerita, kita jatuh, kita gagal, kita lemah. Bahkan saudara, saya pernah bercerita pada istri saya. Kalau saya pernah melihat seorang wanita yang cantik dan gak tahu kenapa hati saya jadi tergerak. Itu terbuka. Karena keterbukaan itu adalah awal daripada pemulihan. Jadi jangan terbiasa menutup diri saudara terhadap pasangan saudara. Jadi itulah yang saya ingin berikan masukan buat kita pada episode pada hari ini. Saya percaya Tuhan akan menolong saudara membuat hubungan saudara dengan pasangan saudara diubahkan. Sehingga rumah tangga saudara menjadi surga kecil sebelum saudara masuk ke surga yang sesungguhnya nanti. Kenapa? Karena Tuhan ada dalam keluarga yang bersatu, ada dalam keluarga yang penuh dengan cinta kasih. Ada orang bertanya begini pada saya, Pak, kalau kami menikah itu apakah ada konflik? Loh, pasti dong. Apa sih artinya konflik? Konflik itu artinya beda pendapat. Nah, seringkali jadi keributan karena kita tidak tahu bagaimana caranya berkonflik. Ya, seringkali kita berkonflik dengan suara yang keras, suara mengancam, dengan kata-kata memaki, menggunakan kosakata yang tidak benar. Saya seringkali mengatakan, coba
kalau kita lagi bertikai dengan pasangan kita, jangan menggunakan nada-nada yang tinggi, jangan menggunakan kosakata binatang, ganti kata binatang itu dengan kata buah. Jangan kita bilang pasangan kita, dasar kamu badak. Terus pasangan kita bilang, kamu kerbau. Nah itu kan kosakata yang tidak baik. Coba kita ganti kalau kita lagi kesel gitu. Dasar, sini kamu kesemek gitu ya. Kamu tuh betul-betul timun gitu ya. Jadi gunakan kata-kata yang baik sehingga pasangan kita tidak akan sakit hati. Nah inilah yang dapat saya sampaikan pada episode pada hari ini. Doa saya menyertai saudara. Mari kita berdoa. Tuhan, kami sudah diberkati dengan kebenaran-Mu bahwa kami manusia tidak bisa hidup sendiri. Kami membutuhkan pasangan kami dan juga kami membutuhkan pasangan kami di dalam kami pergi bersama, kami mesti merancang untuk berkreasi bersama, berjalan bersama, kami bisa ngobrol dari hati ke hati. Dan kami percaya pada waktu kami menjadi sahabat pasangan kami juga, kami akan merasa kekuatan yang luar biasa datang dari Tuhan melalui hubungan kami berdua yang baik Tuhan Yesus. Terima kasih, berkati setiap kami. Demi nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah, kalau saat ini saudara dan keluarga saudara sedang mengalami pergumulan dan membutuhkan dukungan doa, di layar saudara ada nomor telepon yang bisa saudara hubungi dan nanti tim doa kami akan mendoakan saudara. Silakan kalau Anda juga mau berkomentar, tuliskan komentar Anda dalam ruangan komentar di channel Diaspora TV ini. Engkau telah memberikan sukacita kepadaku lebih banyak daripada mereka ketika mereka kelimpan gandum dan anggur. Dengan tentram aku mau membaringkan diri lalu segera tidur sebab hanya Engkaulah ya Tuhan yang membiarkan aku diam dengan aman. Begitulah kata pemazmur Daud pasal yang keempat ayat 8 dan 9. Selamat beristirahat dan nikmati rest in God malam hari ini. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Amin.